salah satu tempat yang memamerkan koleksi benda-benda sejarah dan merupakan media untuk mengenal benda-benda sejarah adalah museum. Dan di Kota Jambi, Museum Negeri Jambi merupakan salah satu museum yang memamerkan berbagai peninggalan sejarah budaya di Provinsi Jambi. Namun kini Museum Negeri Jambi telah berganti nama menjadi Museum Siginjai. Dan bagaimana perjalanan Museum Negeri Jambi menuju Museum Siginjai? Kami akan mengajak Anda untuk melihatnya dalam jejak sejarah. Museum Negeri Jambi mulai dibangun dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Jambi Mas Hun Sofwan pada tanggal 18 Februari 1981. Sejak peletakan batu pertama hingga saat ini, museum berada di lokasi yang sama, yakni di perempatan Jalan Urip Sumaharjo dan Jalan Sri Sudewi Mas Hun Sofwan. Setelah selesai dibangun, museum ini diresmikan pendiriannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Fuad Hasan pada tanggal 6 Juni 1988 dengan nama Museum Negeri Provinsi Jambi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka Museum Negeri Provinsi Jambi berubah menjadi Museum Negeri Jambi sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2002. Bentuk bangunan Museum Negeri Jambi bercorak arsitektur tradisional Jambi, yaitu rumah kajang lako dan rumah larik panjang yang disesuaikan dengan keperluan teknik permusiuman. Sepanjang perjalanan Museum Negeri Jambi, banyak perubahan yang telah dilakukan. Pada tahun 2011, Museum Negeri Jambi mendapat dana bantuan dari pusat untuk revitalisasi museum. Seiring perjalanan, nama Museum Negeri Jambi pun dirasakan kurang melekat di hati masyarakat, karena nama negeri seolah museum tersebut bersifat formal. Akhirnya, melalui proses panjang dan rembuk tokoh adat dan juga pemerintahan, nama Museum Negeri Jambi berganti nama menjadi Museum Siginjai berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012. Pergantian nama museum diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2012 oleh Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar dan prasasti ditandatangani oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. Ditandai dengan opening art yang menceritakan tentang kisah keris Siginjai dan orang kayu hitam.
Dipilihnya nama Siginjai karena memiliki filosofi yang cukup tinggi bagi perjuangan rakyat Jambi. Siginjai merupakan keris pusaka Kerajaan Melayu Jambi yang merupakan simbol kejayaan, kemakmuran, kedaulatan, dan kebebasan. Dengan kerisnya, orang kayu hitam mampu membebaskan Kerajaan Melayu Jambi dari upeti yang harus dikirimkan ke Kerajaan Mataram. Namun sayang, hingga saat ini museum belum memiliki duplikat keris Siginjai. Keris Siginjai asli berada di Museum Nasional Jakarta. Perubahan nama museum ini, yang selama ini belum hanya namanya Museum Jambi, sekarang kita rubah menjadi Museum Siginjai Jambi. Siginjai, Museum Siginjai. Dan nama itu dipilih dari beberapa nama yang diajukan, dan yang terkuat memang menurut isi hati dan perasaan yang tepat itu Siginjai. Sebab yang namanya Siginjai itu adalah keris pusaka rakyat Jambi, dan itu masih tetap sekarang ada di museum ini. Duplikatnya, tapi dia berada di Museum Nasional Jakarta, dan itu peninggalan zaman nenek kita dulu, dan itu kita lestarikan dengan nama museum ini. Mudah-mudahan dengan nama yang baru nanti akan lebih baik dan lebih bagus, akan lebih bermakna, dan bisa menjadi museum yang terbaik lah, bisa kita harapkan. Dan juga kita mengharapkan ke depan pengembangan museum juga akan terus kita tingkatkan. Bagaimanapun sekarang seperti lama, peninggalan-peninggalan daerah kita ini Jambi semakin nampak dan semakin jelas potensi Jambi. Dulu museum nasional, museum negeri, kemudian museum Siginjai. Memang banyak orang tidak tahu Siginjai itu apa. Nah, lain tidak itu kan menjadi resmi, karena itu merupakan alat senjata yang dipakai oleh tuan-tuan dulu. Antara itu dia Pak Sultan Syahrir. Jadi digambarkan, pokoknya zaman itu Mataram sepertinya selalu ya mendapat upeti dari kita. Jadi satu saat Pak Sultan tak mau lagi orang kayu hitam maupun berjuang, itu marah orang Mataram. Penggantian nama Siginjai juga diharapkan dapat lebih melekat di masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang mau berkunjung ke Museum Siginjai, yang merupakan salah satu tempat pembelajaran sejarah karena di dalamnya menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Museum negeri, rasanya museum yang hanya dibiayai atau menyimpan barang-barang pemerintah. Padahal dalam kenyataannya sekarang ini yang bikin museum kita besar, ada pejabat-pejabat bank, ada dari pengusaha, baik restoran, hotel, dan sebagainya. Semuanya itu ingin bagaimana membesarkan Museum Negeri Jambi atau yang sudah berubah nama menjadi Museum Siginjai. Nah, Siginjai juga akan memberikan arti, orang menyebut Museum Siginjai. Wah, ini pasti Jambi ini, ya, karena Siginjai adalah pusaka dari orang kayu hitam, di mana yang sanggup untuk mematahkan hegemoni Mataram di Sumatera, ya kan? Nah, kemudian alasan lain kenapa Siginjai, ya mudah diingat. Kalau Museum Negeri Jambi seolah-olah belum ada namanya. Jadi istilahnya itu lebih komersial, lebih enak untuk kita jual dalam tanda kutip untuk mendapat support dari mana-mana. Melalui dana revitalisasi museum, berbagai pembenahan dilakukan, terutama untuk ruang pameran. Sebelum melihat benda-benda sejarah, pengunjung dapat menyaksikan sekilas tentang sejarah di ruang eksibisi.
Museum Negeri Jambi telah berganti nama menjadi Museum Siginjai. Nah, mungkin gimana perjalanan dari Museum Negeri kemudian bisa menjadi Museum Siginjai ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Mbak Eba. Rasanya saya sangat bergembira sekali manakala Mbak Eba menanyakan ini, kenapa kita menjadi Museum Siginjai. Jujur, kita tidak bisa mengatakan apalah artinya sebuah nama, tapi nama itu mengandung berkah dan mengandung makna agar kita selalu ingat bahwa ada sesuatu di balik nama tersebut. Jadi kenapa kita merubah nama museum? Ini juga masukan dari masyarakat luas dan juga harapan di kita pihak museum bahwa museum itu adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk pengayaan terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat. Jadi kenapa nama museum ini diganti menjadi Museum Siginjai? Karena kita ingin lebih mendekatkan museum kepada masyarakat. Jadi manakala menyebut Siginjai, masyarakat akan langsung teringat bahwa itu adalah museum, tempat kita bisa mengeksplor kebudayaan Jambi secara utuh. Karena museum memang visinya sebagai jendela budaya. Dan riwayatnya kenapa sampai diberi nama Siginjai, jadi ada beberapa alternatif yang kita sampaikan pada saat kita rembuk dan diskusi dengan para pakar sejarawan, dengan akademisi, kemudian juga dengan lembaga adat dan perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan bahwa penamaan itu juga mengandung makna yang luar biasa untuk membangun rasa patriotisme, rasa memiliki dari masyarakat Jambi dan rasa kebanggaan masyarakat Jambi terhadap kebudayaannya. Jadi Siginjai itu adalah personifikasi dari satu kebanggaan masyarakat Jambi terhadap para pemimpin terdahulu dengan membawa Jambi dalam kejayaannya. Oke. Nah, Bu, mungkin nanti kita bisa melihat di dalam mungkin ada koleksi-koleksi baru yang ditampilkan oleh Museum Siginjai ini, sehingga ketika pengunjung masuk mereka tidak hanya melihat pameran benda-benda mati gitu. Mengenai perubahan ya setelah direvitalisasi dengan korelasinya dengan pemberian nama museum, itu banyak hal yang memang kita benahi sana sini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apa yang ingin kita tekankan kepada masyarakat, kita informasikan, kita edukasikan kepada masyarakat dengan semua fasilitas yang ada di Museum Negeri Jambi. Baik, Mbak Eba. Ini ruangan apa nih? Kita berada di mana nih? Sesuai dengan konsep tata pamer kita, kita mulai dari potensi alam. Jadi seluruh potensi alam kita ada di sini, mulai dari flora faunanya sampai juga seluruh potensi yang ada di sini. Dan kita lihat di sini ada beberapa gambaran tentang kekayaan alam yang kita punya, dan ini juga hal yang luar biasa yang kita expose ke nasional dan mendapat dukungan juga dari Badan Geologi untuk menjadi aset kita untuk kita kembangkan menjadi geopark di Merangin. Dan ini kita bawa dari sana untuk kita kenalkan juga kepada seluruh pengunjung kita. Ini loh Jambi yang kaya, yang juga bisa nanti sama tentunya dengan negara-negara luar. Karena ini di Malaysia udah menjadi aset luar biasa untuk pariwisata. Oh, yang geoparknya. Iya, betul. Kemudian ini fauna kita. Dan nggak kalah pentingnya ini semua jenis kayu yang ada di Jambi. Kita nggak bisa bawa utuhnya, tapi ini adalah sebagian dari kekayaan kayu yang kita punya. Dan ini fauna kita. Oh, ini fauna yang ada di Jambi, yang kita temukan di Jambi. Dan kalau kita belajar melihat masa lalu Jambi, masa klasik ini kita temukan di sini. Ini adalah temuan-temuan yang kita temukan pada zaman klasik, yang kita temukan di permukaan, di bawah air, kemudian juga ada hasil-hasil penggalian. Makanya kita sebut Batanghari River from time to time, Batanghari dari masa ke masa. Dan ini juga salah satu artefak yang kita temui, kapal yang kita gunakan pada abad-abad sekitar abad ke-3 sampai ke-7. Kalau ini ruangan apa nih, Bu? Iya, Mbak Eba, kita sekarang sedang memasuki ruang situs Percandian Muara Jambi. Sengaja ini kita buatkan display begini supaya sebelum para pengunjung kita ataupun masyarakat luar untuk melihat situs Percandian Muara Jambi, paling tidak sekilas mereka sudah dapat gambaran di museum. Jadi kalaupun belum sempat, waktunya sangat terbatas, ini adalah miniaturnya dari situs Percandian Muara Jambi. Oh, keseluruhannya ada di sini. Iya, keseluruhannya ada di sini. Dari seluruh jumlah-jumlah menapu yang sudah kita eksplorasi,
kemudian wujud setelah kita eksplorasi, dan di balik ini ada cerita apa kita bisa temukan di sini. Dan ini mapnya mengenai penyebaran candi-candi yang sudah kita ekskavasi. Kemudian ada juga gambar part aslinya sebelum kita ekskavasi. Ini di lantai 3 ini pameran apa saja nih Bu? Ruang ini khusus memamerkan bagaimana proses penghidupan pada masa lalu dalam kebudayaan mereka, mulai dari bercocok tanam. Sebelum bercocok tanam, mereka juga menebang hutan, kemudian mereka juga melakukan tumbuh-tumbuhan dan hewan secara bijak untuk menjaga kelestariannya dan mempertahankan hidupnya. Di sini juga kita temukan berbagai macam-macam alat yang mereka Berburu, gunakan. ya? Ada alat berburu, kemudian ada juga alat untuk menjerat binatang-binatang, untuk burung segala macam. Dan lebih menarik lagi, mereka menjerat rusanya seperti ini. Ya. Dan ini asli emang rusa yang kita replika. Menggunakan rotan ya? Ya, menggunakan rotan. Menjerat rusa. Teknologi penebangan hutan dengan alat-alat tradisional yang mereka pergunakan, ternyata mereka sangat menjaga ekosistem dan tidak merusak hutan. Jadi memang tebang pilih, tidak asal tebang. Dan bagaimana mereka dengan teknologinya supaya juga tidak merusak lingkungan yang lainnya, mereka gunakan juga alat-alat sangat tradisional. Alat-alat pertanian yang mereka gunakan. Cangkul zaman dulu begitu Mbak, ujung-ujungnya dikasih alat untuk penajam, jadi kiri kanannya. Kalau sekarang kan hanya bagian depan. Iya. Ya. Tapi ininya kayu ya? Iya. Ini kincir untuk mereka menggunakan tenaga air untuk bisa memilah-milah batang padi untuk menjadi butir-butiran padi, dan mungkin selanjutnya kita tunggu. Dan mereka untuk menggunakan membuat pakai ambung istilahnya, ya. Dan ini alat-alat yang kita pergunakan untuk perikanan. Jadi bagaimana mereka untuk menangkap ikan di air yang mengalir ataupun di air yang tidak mengalir, semua ini yang mereka pergunakan. Dan ini sepertinya lebih cantik. Ini ruangan apa ini Bu? Ya, ini ruang mengenai adat istiadat. Di adat istiadat pernikahan, mulai dari lamaran, kemudian sampai kepada acara pernikahannya itu sendiri. Kemudian juga peralatan-peralatan yang dipergunakan. Ya. Dan untuk di setiap kabupaten mungkin beda-beda ininya Ibu, tata caranya atau juga bentuk dari pelaminannya? Iya. Kalau yang ini dari kabupaten aktualisasinya, kalau ini kita bikin konsepnya Melayu. Oh, Melayu ya? Melayu tidak semua. kita pisah-pisahkan per kabupaten, karena konsepnya kita sangat tidak, kita akan lebih gampang menyampaikan informasi ini kepada publik manakala kita bicara tentang Melayu. Dan di sisi kanan ini menunjukkan akulturasi budaya juga. Ini adalah kamar orang tua dari mempelai. Dan ini peralatan-peralatan yang digunakan, yang kita temukan di kamar. Akulturasi budaya Cina sangat kental sekali terlihat di sini. Mungkin kita bisa lihat di tempat tidur ini tuh ada motif dari naga. Naga. Ukir-ukirannya juga ukiran-ukiran Cina. Dan ini lebih asik lagi nih, ada fungsi-fungsi lainnya di samping untuk tempat duduk. Ternyata juga untuk penyimpanan barang-barang berharga di bawah tempat duduknya Anda bisa dibuka, termasuk juga mejanya. Delapan suku, termasuk juga dengan minoritas kita, masyarakat Rimba. Kita juga sampaikan di sini. Jadi tidak kabupaten ini, tidak, tapi kita menyebutkannya adalah suku Pindah, kemudian suku Penghulu, kemudian suku Batin, kemudian masyarakat Kubu dan lain sebagainya. Salah satu produk budaya yang sangat kita banggakan, Mbak Eva, adalah tenun dan songket. Jadi songket dan tenun kita mendapat apresiasi dari mancanegara manakala kita ikutin event-event yang nasional ataupun internasional. Dan ini sebagai produk budaya yang
apa ya, yang sangat humanis. Karena apa? Bagaimana wastra ini bisa menutupi aurat kita, gitu kan? Kita sekarang berada di ruangan apa nih? Ini di ruang Hasanah. Ya, ini memuat apa ya, koleksi-koleksi masterpiece yang kita punya di Museum Jambi. Kenapa disebut masterpiece? Karena mempunyai nilai sejarah yang luar biasa dalam perjalanan sejarah peradaban Jambi khususnya. Dan diawali dengan koleksi-koleksi kita yang kita temukan di situs Percandian Muara Jambi. Bagaimana Buddha masuk ke Jambi. Dan ini ada gong, kemudian ada juga arca Dipa Laksmi, kemudian ada fragmen tangan arca yang kita temukan di sana. Sampai di sini. Dan ini beberapa koleksi yang kita temukan di Muara Sabak juga. Kemudian ini ada di Rantau Kapas. Dan selanjutnya ini ada aksara Incung, bahwa Jambi juga mempunyai epigraf yang luar biasa. Bukan hanya Bengkulu yang kita tahu selama ini ada di Bengkulu, ternyata di Jambi juga ada. Dan ini juga ada medali Turki mengenai hubungan bilateral kita dengan negara Turki khususnya. Ini perhiasan. Nah, ini hasil apa? Etnografi perhiasan yang dipergunakan pada masa lalu. Dan sebagian besar ini sudah kita buat replikanya dan kita sosialisasikan kepada masyarakat, bekerja sama dengan Dekranas tentunya. Dan ini salah satu berikutnya apa? Al-Quran tulis tangan. Nah, ini bagaimana Islam dulu jaya di Jambi, ini masih kita temukan. Dan ada yang sangat menarik juga, kupon karet. Kupon karet. Nomor 16. Yang kita gunakan untuk apa ya, alat barter kita dalam jual beli. Itu juga untuk apa ya, menstabilkan harga karet waktu itu. Selain benda-benda sejarah, museum juga memamerkan berbagai tata cara adat istiadat Melayu kuno yang masih tersisa seperti proses pernikahan, cukuran, dan sunatan dalam adat istiadat Melayu Jambi. Nah, Ibu ini bisa dijelasin ini yang dipamerkan di ruangan temporer ini, Bu. Yang dipamerkan di sini itu mengenai pakaian adat. Dalam pameran ini yang bertemakan Jambi Elok-Nian, ini adalah seksen tentang pakaian adat Jambi, yaitu yang dipakai oleh pemangku adat di Melayu. Itu baik itu Melayu tua atau Melayu muda. Dilengkapi oleh baju teluk belango. Ini baju teluk belango dengan motif sulur warna pakis, destar, kepening dengan tulisan kaligrafi dan kain songket. Kalau untuk wanita, ini baju kurung Melayu, baju kurung songket, dan cara memakai kainnya itu kepala kainnya di depan kalau wanita. Kemudian dilengkapi oleh kolo, itu penutup kepala, pulau rengas yang dipakai oleh istri pemangkat adat. Pulau Rengas itu suku Batin, itu Melayu tua, termasuk Melayu tua, dilengkapi dengan perhiasannya. Dan ini antara-antaran dan perlengkapan dalam cara adat. Selain berbagai media pameran, beberapa program museum langsung mengajak generasi muda mengenali peninggalan kekayaan sejarah Provinsi Jambi. Seperti mengajak pelajar mengenali batik Jambi hingga mengajarkan proses pembuatan batik. Lomba di mana kita seperti halnya Mutu Manikam Nusantara dengan motif yang ciri khas kita. Di mana tersebut pada dua tahun yang lalu kita sudah mendapatkan juara pertama di tingkat nasional dengan 33 melawan 33 provinsi. Diharapkan tahun ini kita mempersiapkan diri. Saya sebagai tanggung jawab saya serahkan kepada Kepala Dinas PU. Istri Kepala Dinas PU merupakan untuk promosi produk yang ada di Provinsi Jambi. Saya suruh melihat langsung ke museum ini motif apa yang lama dan kita gali kembali dengan membuat semacam mereplika daripada ciri khas kita zaman dulu. Proses pembuatan batik juga dilakukan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Jambi, Yusniana Hasan Basri, yang langsung mempraktekkan cara membatik dan mewarnai. Selain itu, untuk
untuk meningkatkan kecintaan dan kunjungan masyarakat ke museum, pengelola museum juga melakukan jemput bola dengan menyurati Dinas Pendidikan di daerah serta kepala-kepala sekolah untuk melakukan kunjungan ke museum. Museum tidak hanya sebagai tempat pameran, namun juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat. Sungguh enak kue serabi, dijual orang di tempat ramai. Jika Anda cinta budaya Jambi, mari datang dan singgahilah Museum Siginjai. Dan pemirsa, demikian paket jejak sejarah kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Putri Pinang Masa, namun